sekalian, apa kabar hari ini? Saya harap kabar kalian tetap sehat dan sukacita. Dan saya menyarankan agar kita menjaga kebersihan untuk mencegah virus corona yang telah kita hadapi di hari-hari ini. Perkenalkan, nama saya Nawati Dumbarsiantar, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Negeri Medan, Istanbul 2019. Adapun saya berdiri di sini untuk memenuhi mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang dibawakan oleh dosen kami Ibu Surya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Surya yang telah memberikan saya kesempatan untuk memenuhi tugas akhir di semester ini. Oke, baiklah teman-teman. Saya mengambil topik yaitu tentang rekonsiliasi bank. Jadi, di dalam video pembelajaran yang saya bawakan hari ini, rekonsiliasi saya akan membawakan terbagi atas dua. Yang pertama itu terkait dengan teorinya, yang kedua itu terkait dengan pembahasan soal. Jadi nanti di akhirnya kita sama-sama membahas soal. Dan juga di video pembelajaran ini akan terkait juga dengan dasar saja. Saya harap teman-teman dapat menguasainya dengan baik. Karena kalau kita sudah bisa dasarnya, besok-besok atau tahun depan jika ada soal yang menyangkut tentang rekonsiliasi bank, teman-teman sudah dapat menyelesaikannya dengan baik. Mungkin teman-teman berpikir, kenapa sih kita harus menggunakan rekonsiliasi bank? Untuk apa sih digunakannya? Jadi di sini saya akan jabarkan nanti. Menurut pengalaman saya, atau yang saya lihat, 70% perusahaan tidak menggunakan rekonsiliasi bank. Kalau mereka tidak menggunakan rekonsiliasi bank itu tidak masalah. Kalau mereka menggunakan rekonsiliasi bank juga itu tidak masalah, malah bagus. Jadi mungkin saya ambil atau ini merupakan salah satu pola pikir atau pandangan yang dapat saya berikan untuk teman-teman. Atau nanti kalau kita bekerja di suatu perusahaan yang tidak memiliki rekonsiliasi bank, yang seperti saya katakan tadi, ada yang perusahaan yang menggunakan rekonsiliasi bank dan ada juga perusahaan yang tidak menggunakan rekonsiliasi bank. Jadi teman-teman sudah memiliki gambaran sampai di sini. Oke, kalau terus teman-teman bilang lah, untuk apa kita menggunakan atau mempelajari rekonsiliasi bank? Tunggu dari dulu lah rekonsiliasi bank baru kita mempelajarinya. Gini ya teman-teman, rekonsiliasi bank ini sangat penting. Maka di sini yang saya akan jabarkan nanti, kenapa kita disarankan, apa sih rupanya tujuan dari rekonsiliasi bank ini. Yang pertama, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu adalah daftar yang berisi perbedaan selisih antara saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan. Saya ulang kembali, rekonsiliasi bank merupakan daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan bank dan catatan perusahaan. Berarti di dalam rekonsiliasi bank ini terdapat dua bagian yang harus dikaitkan, yaitu yang pertama yaitu menurut bank dan yang kedua menurut perusahaan. Oke, saya tadi sudah jabarkan itu apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank. Yang kedua, saya akan memberikan apa sih tujuan dari rekonsiliasi bank ini. Yang pertama adalah untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi dengan menggunakan rekonsiliasi bank ini kita dapat mengecek atau melihat pencatatan dalam rekening kas dan bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah penggunaan dana sudah melewati batas yang sudah ditentukan atau tidak. Yang ketiga, sebagai internal kontrol atas pengelolaan dana kas apakah sudah optimal atau belum optimal. Oke, rekonsiliasi bank ini terjadi karena adanya perbedaan pencatatan transaksi antara jurnal internal perusahaan dan rekening koran. Nah, saya katakan tadi karena adanya perbedaan, berarti di dalamnya kalau kita menyusun rekonsiliasi bank, kita harus memiliki dua sumber data. Yang pertama itu dari jurnal internal perusahaan, dan yang kedua dari rekening koran bank. Di mana jurnal bank internal merupakan pembukuan transaksi bank yang dicatat oleh pihak perusahaan, dan sedangkan rekening koran adalah
pembukuan transaksi bank yang dicatat oleh pihak bank. Jadi teman-teman, rekonsiliasi bank ini dibuat untuk menyesuaikan jurnal bank internal perusahaan dan rekening koran. Kedua pembukuan ini disesuaikan menuju data yang paling benar, bukan ke data pembukuan internal ataupun ke pembukuan bank. Atau teman-teman mungkin berpikir kita sesuaikan aja dulu ke pembukuan internal perusahaan karena kita yang mencatatnya, mungkin itu sudah benar. Tapi atau ke bank karena bank itu menggunakan sistem, jadi kemungkinan ini tidak benar. Bukan gitu teman-teman. Tapi ini kita sesuaikan ke data yang paling benar atau data yang sudah kita percayai atau sudah deal benar. Jadi teman-teman, dalam menyusun laporan rekonsiliasi bank seperti yang saya katakan tadi, terdapat dua sumber data yang harus kita butuhkan, yaitu dari jurnal internal perusahaan dan rekening koran bank. Oke, sampai di situ sudah paham kan teman-teman? Kenapa kita harus membuat rekonsiliasi bank itu untuk menyesuaikan kedua pembukuan ke data yang paling benar. Oke, kita lanjut. Poin-poin yang mempengaruhi atau penyebab terjadinya rekonsiliasi bank, yang pertama itu adalah cek kosong, yang kedua cek beredar, yang ketiga adalah jasa giro, yang keempat adalah pendapatan bunga atau beban administrasi, yang kelima adalah kesalahan dalam mencatat. Oke, saya akan jelaskan itu satu persatu apa yang dimaksud dengan yang saya katakan tadi. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih tahap-tahap penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah memiliki jurnal internal bank dan rekening koran bank. Yang kedua, mencari perbedaan dan mengidentifikasi masalah pada kedua pembukuan tersebut. Dan yang ketiga, menyusun laporan rekonsiliasi bank berdasarkan identifikasi masalah. Dan keempat, membuat jurnal penyesuaian. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu tentang penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan itu dapat kita artikan sebagai setoran di akhir bulan yang mana sudah dicatat perusahaan pada bulan tersebut, namun dicatat oleh pihak bank pada bulan berikutnya. Contohnya kita mentransfer uang kepada mereka pada tanggal 1 Januari, tetapi pihak bank akan mencatat itu tanggal 2 Januari. Jadi mereka tidak bisa mencatatnya pada tanggal 1 Januari. Yang kedua, cek beredar. Cek beredar adalah cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sesuatu, tetapi sampai tanggal laporan posisi keuangan belum dicairkan oleh pemegangnya. Artinya cek beredar ini adalah kita sudah menentukan tanggal jatuh tempo kita membayar, tapi karena sebelum jatuh temponya kita belum mencairkan uang tersebut. Yang ketiga adalah cek kosong, cek yang diterima oleh perusahaan tapi pada saat akan dicairkan ternyata dananya tidak ada atau kurang. Ini dapat kita artikan sebagai contoh teman-teman memiliki saldo kas di bank 10 juta, tapi saldo kas di bank teman-teman itu berkurang. Jadi sedangkan utang teman-teman kepada perusahaan ada 10 juta, sedangkan saldo yang teman-teman miliki di bank adalah 19.500.000, berarti kurang 500. Jadi itulah dimana dinamakan dengan cek kosong. Yang keempat, penagihan piutang oleh bank. Jika bank melakukan penagihan untuk nasabahnya dengan berhasil, biasanya nasabah baru mengetahuinya setelah menerima koran. Artinya, jika kita tidak mengetahui berapa pendapatan bunga kita di dalam bank, tapi bank tersebut sudah mengetahui berapa bunga yang akan kita peroleh. Yang kelima adalah jasa giro. Bank yang diberikan kepada nasabah, bunga yang diberikan kepada nasabah, baik atas simpanan uangnya di bank, perusahaan baru mengetahui setelah menerima rekening koran. Dan yang keenam adalah beban bunga dan administrasi. Beban bunga dan administrasi yang dikenakan karena menggunakan fasilitas perbankan, perusahaan baru mengetahui setelah menerima rekening koran. Dan yang terakhir adalah kesalahan-kesalahan catat. Berbagai kesalahan yang akan dicatat oleh kedua belah pihak yang mungkin terjadi dari pihak perusahaan maupun pihak lainnya. Jadi inilah teman-teman yang merupakan faktor penyebab terjadinya rekonsiliasi bank ini. Jika kita menggunakan rekonsiliasi bank, kita akan memudahkan perbedaan antara saldo di kas perusahaan dan
saldo di bank. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, kita sudah menjelaskan tentang manfaat, tujuan, dan pengertian dari rekonsiliasi bank. Sekarang kita kembali pembahasan soal seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi kita akan mengerjakan salah satu soal berikut sampai selesai. Demikianlah soalnya. PT Mulyono Herlambang menyimpan uangnya di Bank BRI Cabang Jambi pada awal bulan Februari 2020. Saat menerima rekening koran dari Bank BRI, akuntan melihat perbedaan antara catatan perusahaan dan rekening koran. Menurut catatan perusahaan, saldo akhir Januari 2020 adalah 45.500, sedangkan menurut bank adalah 54.400. Setelah ditelusuri, akuntan perusahaan menerima beberapa informasi tambahan yang menyebabkan perbedaan saldo berikutnya. Oke, sebelumnya teman-teman kita membuat dulu ini sebagai kolom untuk perusahaan dan ini untuk bank. Kita langsung buat saldo awal. Saldo awal yang dalam perusahaan yaitu 45.500. 45.500. Sedangkan saldo awal di dalam menurut catatan bank adalah 54.400. Saldo awal 54.400. Oke, kita lanjut ke transaksi. Yang pertama adalah setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 15.200 belum dicatat bank. Ini akan mempengaruhi di sisi bank, yaitu akan menambah saldo bank dengan nama akun setoran dalam perjalanan. Ini kita buat ditambah. Dikurang. Mungkin juga ini. Yang pertama tadi menambah sisi bank dengan ditambah dengan nama akun setoran dalam perjalanan. Sebesar 12.200. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tagihan PT Mulyono Herlambang kepada PT Ucok sebesar 9.500.000 yang dilakukan oleh bank telah berhasil dan PT Mulyono Herlambang belum mengetahuinya. Artinya, bank telah mengetahuinya, tapi perusahaan belum mengetahuinya, maka akan mempengaruhi di sisi perusahaan ditambah, yaitu dengan nama akun penagihan piutang. Penagihan piutang sebesar 9.600.000. Berikutnya, beban administrasi bank sebesar 300 belum dicatat perusahaan. Artinya yang mempengaruhi di sisi perusahaan, karena kita mendapatkan bunga dari bank, maka kas kita akan berarti kalau kita mendapatkan bunga dari bank, berarti kas kita akan bertambah, yaitu dengan nama akun jasa giro. Jasa giro sebesar 300.000. Berikutnya, cek yang diterima oleh perusahaan pada tanggal 25 Januari sebesar 4 juta ternyata tidak ada dananya. Ini berarti cek kosong. Cek kosong itu
dinamakan cek kosong itu kadang dananya tidak ada, kadang dananya kurang. Cek kosong akan mempengaruhi di sisi perusahaan yang mengakibatkan dikurangi di sisi kas. Berarti ini kita buat di sisi perusahaan yaitu dengan nama akun cek kosong, tapi di bagian dikurangi. Rp4 juta. Oke, kita lanjut. Cek yang dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir Januari sebesar 13.600.000 ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Ini berarti cek yang masih beredar. Cek yang masih beredar mempengaruhi di sisi bank yang akan mengurangi. Yaitu kita buat ini cek beredar. Rp13.600.000. Berikutnya, cek sebesar 7.500.000 yang diterima perusahaan dari PT Ucok sebagai pembayaran piutang pada bulan Januari yang lalu dicatat oleh perusahaan sebesar 2.500.000. Berarti ini termasuk kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Karena kesalahan catatan perusahaan, maka akan mempengaruhi akun di perusahaan di sisi ditambah, yaitu kita ambil selisihnya 7.500.000 dikurang 2.500.000. Kita buat kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan di juta. Yang terakhir, kalau ada perusahaan yang salah mencatat, kita menggunakan rumus berikut. Jika penerimaan dicatat terlalu besar, maka dikurangi. Jika penerimaan dicatat terlalu kecil, maka ditambah. Jika pengeluaran dicatat terlalu besar, maka ditambah. Dan sebaliknya, jika pengeluaran dicatat terlalu kecil, maka dikurangi. Ini kita harus pahami ketika menyusun rekonsiliasi bank agar kita tidak keliru. Yang terakhir, cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan oleh perusahaan dicatat sebesar 2.500.000. Pengeluaran cek terlalu kecil, kesalahan perusahaan, maka kita akan membuat dikurangi di perusahaan kesalahan mencatat. Maka kita ambil selisihnya, yaitu 1 juta. Oke, karena setiap transaksi udah kita masukkan, selanjutnya kita menambah. Kita menambah penambahan dari saldo di perusahaan, yaitu total penambahan di dalam perusahaan senilai 15.800.000. Sedangkan total penambahan di dalam bank 15.200.000. Total penambahan di bank 15.200.000. Selanjutnya kita buat lagi total pengurangan. Total pengurangan di perusahaan 5 juta.
sedangkan total pengurangan di bank 13 juta. Berarti total pengurangannya teman-teman 5 juta. Ini berarti tinggal 4 juta ditambah 1 juta. Sedangkan total pengurangan di bagian bank adalah 13 juta. Kita langsung pindahkan aja ini ke sini. Yang total penambahan ini 9.600.000 ditambah 300.000 ditambah 15 juta. 5 juta. Kalau ini yang di bank ini kita langsung tambahkan aja 15.200.000, kita pindahkan aja ke sini. Untuk mencari saldo akhir adalah saldo awal ditambah total penambahan dikurang total pengurangan. Berarti kita menambah 45.500.000 ditambah 15.800.000 sama dengan 56 juta. Ini sama juga dengan bagian pertemuan tadi, 54.400.000 ditambah 15.200.000 dikurang 3.600.000 sama dengan 56 juta. Berarti teman-teman, antara saldo perusahaan dan saldo bank sudah balance sama dengan 56 juta. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan soal bakal teori yang dapat saya jabarkan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.